Salah satu ajaran pokok agama Buddha adalah hukum karma. Sebab akibat. Akibat peristiwa terjadi karena ada sebab. Dan setiap sebab melahirkan akibat. Hanya pengertian hukum karma itu tidak boleh difahami dengan amat sempit. Apa artinya? Artinya semua yang terjadi, yang kita alami bukan karena karma yang lalu. Memang yang lalu kita membuat banyak macam perbuatan, yang baik maupun yang tidak baik, dan berakibat. Tetapi apa yang kita alami sekarang, kondisi yang kita alami sekarang, tidak hanya kita hadapi tapi kita alami, keberadaan kita sekarang, taraf hidup kita sekarang, kedudukan sosial kita sekarang, tidak 100% akibat karma yang lalu. Pengertian ini bukan pengertian yang melengkapi, tetapi justru pengertian yang sangat penting. Kalau keadaan kita sekarang, strata sosial kita sekarang, keadaan kehidupan kita sekarang, seluruhnya adalah akibat dari perbuatan atau karma kita sendiri yang lalu, itu justru membuat ajaran agama Buddha itu fatalistik. Fatalistik itu fatal. Ya udah, kita sekarang ini akibat yang lalu, ya udah harap diapake. Fatalistik. Itu amat berbahaya pengertian seperti itu. Dan itu justru bertentangan dengan ajaran hukum karma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ada 3 pandangan yang fatalistik yang ditolak oleh Buddha Gautama. Mengapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan kasunyatan, tidak sesuai dengan the truth. Yang ketiga ini, 3 pandangan ini, yang pertama sering disebut Iswara sentris, pencipta sentris. Segala-galanya itu memang sudah diciptakan begitu, digariskan begitu, ditakdirkan begitu. Segala-galanya. Mau miskin, mau kaya, mau sengsara, mau makmur. Ibu bapak, saudara-saudara suatu ketika mati atau meninggal dengan cara begini atau cara begitu. Ada orang menolong kita atau menjahati kita, semuanya itu sudah ada di dalam the grand skenario. Itu fatalistik. Menurut Buddha Gautama, lalu buat apa? Buat apa usaha-usaha yang kita lakukan? Karena kalau kejahatan itu juga sudah termasuk skenario, kita menjadi korban kejahatan juga sudah termasuk skenario, lalu buat apa? Buat apa usaha-usaha untuk perbaikan, untuk kemajuan dan sebagainya? Kebaikan, kebajikan, kasih sayang tidak ada pengaruhnya. Karena jalan hidup kita itu sudah ditakdirkan. Itu fatalistik juga. Fatalistik yang kedua adalah apa yang terjadi ini tidak ada sebabnya. Jalan begitu aja. Ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada ada terang, ada gelap, ada susah, ada senang, ya jalan begitu aja. Ahetuka wada. Hetu itu sebab, ahetuka, tidak ada sebabnya.
jalan begitu aja. Itu juga fatalistik. Dan yang ketiga, seperti yang tadi saya sampaikan, semuanya akibat karma yang lalu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, kondisi sosial, kesejahteraan, semuanya sepenuhnya akibat dari karma perbuatan yang lalu. Buddha Gautama juga mengatakan itu juga fatalistik. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang tidak ada pengaruhnya. Kebaikan dan kejahatan yang dilakukan seseorang tidak mempengaruhi jalan hidupnya. Karena yang terjadi akibat karma yang lalu sepenuhnya itu fatalistik. Dan sering umat Buddha yang sudah lama mengerti agama Buddha atau yang baru belajar tergelincir dalam pandangan seperti itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, justru dalam pandangan agama Buddha, apa yang diajarkan Buddha Gautama, karena beliau melihat kasunyatan, the truth, beliau mengatakan karma yang lalu, perbuatan yang lalu itu hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi hidup kita. Tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan hidup kita. Mengapa? Karena menurut Dhamma, menurut kesunyataan, apapun yang terjadi itu dipengaruhi, disebabkan oleh banyak sekali faktor. Tidak satu faktor, tidak satu sebab. Dan perbuatan yang lalu itu hanyalah salah satu dari banyak sebab. Di antara sebab-sebab faktor-faktor yang mewarnai hidup kita ini adalah perbuatan kita sekarang. Dan justru perbuatan kita sekarang itu yang mempunyai kesempatan sangat luas untuk kita putuskan. Apapun yang sudah lalu dari hidup yang lalu, yang kemarin sudah terjadi. Kita tidak bisa meralat. Tetapi justru perbuatan kita sekarang ini akan mempunyai pengaruh cukup kuat untuk mempengaruhi perbuatan-perbuatan yang sudah lewat. Sehingga membuat kehidupan kita seperti begini ini. Dengan kalimat yang lain, kalau kita ingin mempengaruhi perbuatan yang sudah lewat, tidak cukup hanya dengan menyesal. Atau kalau itu baik, mensyukuri, tidak. Kalau kita ingin mempengaruhi perbuatan yang sudah lewat, berbuatlah sesuatu sekarang ini. Hanya dengan cara itu, tidak ada cara lain. Kalau yang sudah lewat itu memang baik, bermanfaat, berguna, berfaedah, lakukanlah kembali. Supaya perbuatan itu memberikan akibat yang maksimal. Kalau itu ternyata tidak baik, kejahatan, merugikan, baik bagi orang lain maupun bagi kita, bukan penyesalan, bukan rasa bersalah, tetapi lakukanlah sesuatu. Sehingga dengan apa yang kita lakukan itu, yang tidak baik, yang lampau itu tidak akan banyak dampaknya pada kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, oleh karena itu dalam pengertian tentang hukum karma disebutkan bahwa setiap orang mempunyai free will, mempunyai kehendak bebas. Dan dia bisa menggunakan kehendak itu untuk kebaikan atau kejahatan.
Untuk yang bermanfaat atau untuk hal-hal yang merugikan. Dalam bahasa Pali dikatakan atakara, purisakara. Ada kehendak yang kita bisa arahkan. Sekarang kita mau melakukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Itu sepenuhnya pada keputusan kita. Oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara-saudara, proses belajar, proses melatih diri, proses melakukan hal-hal yang baik adalah sesuatu yang sesungguhnya amat penting sekali. Sebenarnya kita tidak usah terlalu menghiraukan apa yang sudah lewat. Karena yang sudah lewat sekali lagi tidak bisa dihapus begitu saja. Tanpa kita melakukan sesuatu sekarang. Dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Lakukanlah hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Sudah tentu bermanfaat bagi orang lain, pasti bermanfaat untuk diri kita.